Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Latifah Hanum sebagai moderator pada webinar online kali ini. Sebelum kita memulai webinar online kali ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman yang harus, beberapa tata tertib yang harus dilaksanakan selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, dilarang merekam dalam bentuk apapun bagi para peserta, kemudian uh, dilarang keluar masuk Google Meet selama seminar berlangsung. Kemudian dimohon untuk kondusif dengan tidak melakukan share screen maupun mengaktifkan ya, maaf. Maupun mengaktifkan mic tanpa dipersilakan oleh moderator maupun pemateri. Kemudian tanya jawab dilakukan secara terstruktur sesuai instruksi dari moderator. Kemudian informasi lebih lanjut mengenai sertifikat akan diberikan di grup. Mohon tidak keluar dari grup setelah seminar selesai. Bagi yang melanggar ataupun menyebabkan ketidaknyamanan selama acara berlangsung akan ditindaklanjuti secara serius oleh panitia acara dan tidak mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Baik, sebelumnya selamat datang kepada para audiens yang baru saja bergabung, kemudian uh, kepada pemateri kita, Kak Dito Alif Pratama, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Baik, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan urutan daripada acara kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan CV narasumber, kemudian penyampaian materi oleh narasumber, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, meningkat kepada acara selanjutnya yaitu pembacaan CV narasumber. Ya, pada kesempatan webinar online kali ini, narasumber kita yaitu Kak Dito Alif Pratama, di mana beliau lahir pada tanggal 30 April tahun 1991. Kemudian saat ini bertempat tinggal di Jalan At-Tahiriyah 2 nomor 21 Jakarta, Indonesia, Jakarta Selatan di Indonesia. Kemudian teman-teman sekalian, sebelum Kak Dito ini melanjutkan studinya di Vrije University Amsterdam, the Netherlands, beliau ini pernah bersekolah atau pernah menjadi bagian daripada mahasiswa di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah. Kemudian saat ini beliau menjadi uh, oh maaf mohon maaf sebelumnya ada sedikit kendala. Akan saya lanjutkan. Kemudian beliau merupakan founder daripada Santri Mengglobal dan mengajar di beberapa universitas dan juga sekolah. Seperti diantaranya Universitas Islam Jakarta, kemudian Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, dan juga di Pondok Pesantren Modern Asalam Sukabumi. Kemudian beliau juga menjadi special branch of Nahdlatul Ulama, kemudian menjadi seorang speaker atau pembicara pada seminar-seminar baik tingkat nasional maupun internasional. Dan juga beliau aktif dalam kepenulisan. Bisa kita lihat dari CV-nya banyak artikel-artikel maupun esai yang sudah beliau buat. Baik, mungkin cukup sekian pembacaan CV untuk narasumber kita. Kepada kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Kepada Kak Dito Alif Pratama, waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih Kak Latifah Hanum, sudah terdengar suara saya ya Kak ya, sama teman-teman semua. Suara sudah masuk, mungkin bisa dicek sekali lagi, takutnya tidak terdengar di teman-teman. Sudah ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada teman-teman panitia penyelenggara acara diskusi dan juga webinar pada kali ini dari teman-teman Contribution of Education Indonesia. Juga kami ucapkan kepada semua teman-teman yang hadir, yang juga sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama kita berdiskusi pada sore hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator, Kak Latifah Hanum yang sudah mengantarkan saya untuk mengawali diskusi pada sore hari. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat 17 Agustus dan selamat Hari Raya, bukan Hari Raya ya, Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga tahun ini kita bisa merayakan hari kemerdekaan dengan semangat hijrah. Jangan artikan hijrah ini dengan konotasi yang negatif. Hijrah artinya kita bisa merubah dan juga bisa membangun kepribadian kita dari yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Saya beberapa waktu lalu dikontak oleh Kak Latifah Hanum dan teman-teman The Contribution of Education ya. Mohon maaf kalau nanti saya akan beberapa kali salah untuk menyampaikan penyebutan nama komunitas ini karena baru pertama kali mendengar dan sungguh juga luar biasa. Saya langsung googling betapa semangat teman-teman ini juga luar biasa untuk terus menopang dan juga mensupport pendidikan yang ada di Indonesia. Saya berharap semoga komunitas ini juga bisa terus berlanjut dan bisa terus menambah dan membawa keberkahan untuk pemuda dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Contribution of Education Indonesia, kurang lebih seperti itu ya namanya. Baik teman-teman, sore hari ini saya akan membawakan satu tema. Tema ini juga nantinya akan menjadi pilot project dari diskusi kita sore hari ini. Tema yang saya bawakan adalah peluang dan tantangan mendapatkan beasiswa belajar di Belanda. Kalau memang teman-teman yang juga aktif di sosial media The Contribution of Education Indonesia, seringkali juga pastinya kita dapati beberapa program maupun informasi yang berkaitan tentang bagaimana pemuda dan juga mahasiswa ini disupport untuk mendapatkan akses pendidikan sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Dan saya rasa salah satu hal yang juga perlu diketahui oleh teman-teman yang ada di sini adalah bagaimana juga teman-teman berhak untuk mendapatkan akses pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi dan bahkan ke luar negeri. Nah, tema yang saya bawakan ini adalah seputar Belanda, tapi tidak mesti semuanya ini berkaitan dengan Belanda. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya seputar program beasiswa secara umum maupun itu kaitannya dengan yang ada di Eropa maupun di Belanda, nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Sekilas saya juga akan memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Hanum, saya juga pernah belajar di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, tepatnya di tahun 2010, saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu beasiswa santri berprestasi. Selepas saya menyelesaikan program S1, alhamdulillah atas izin Allah, saya dapatkan juga beasiswa untuk melanjutkan studi master di luar negeri, melalui program Moral Scholarship ataupun program beasiswa 5.000 doktor Kementerian Agama S2 yang waktu itu saya ambil di Vrije Universiteit Amsterdam dan menyelesaikan di bidang specialization Peace and Trauma and Religion. Jadi saya fokus pada kajian perdamaian, trauma dan juga berdasarkan pendekatan agama, kurang lebih seperti itu. Selepas saya menyelesaikan pendidikan di Belanda, saya aktif di beberapa kegiatan, diantaranya mendirikan Santri Mengglobal. Ya, bagi teman-teman yang juga mungkin pernah mendengar komunitas ataupun yayasan Santri Mengglobal, kita juga merupakan salah satu platform pendidikan, sosial, dan keagamaan yang fokus juga untuk membantu lebih banyak masyarakat Indonesia untuk bisa belajar di luar negeri. Selain itu juga saya tercatat sebagai salah satu tim dari Nufikneso Indonesia, lembaga yang mendapatkan support dari pemerintah Belanda untuk membantu masyarakat Indonesia untuk bisa belajar ke Belanda. Itu perkenalan singkat. Saya akan memulai menyampaikan materi yang juga sudah disiapkan. Bisa lanjut, Kak? Ya, kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Kak.
Ini enak sekali, saya tinggal di ini aja di pencet klik-klik selanjutnya oleh moderator dan panitia yang bertugas. Oke, teman-teman, yang juga ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah teman-teman pastinya sering kali mendapatkan informasi maupun juga mengikuti program-program serupa tentang bagaimana tips dan trik mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Sebenarnya saya bisa katakan pada prinsipnya semuanya sama. Semua orang yang akan menyampaikan materi tentang bagaimana mendapatkan beasiswa di luar negeri, hampir semuanya akan menyampaikan yang juga poin-poin yang akan saya sampaikan kurang lebih akan seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang juga ingin saya tekankan, dan ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan mungkin teman-teman nanti bisa pikirkan dan juga bisa insafi dan renungi apakah ini juga berkaitan dengan yang teman-teman lakukan saat ini. Kalau saya tanya siapa yang mau dapatkan beasiswa ke luar negeri, mungkin ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ataupun ke negara-negara lain, hampir semua pasti bilang mau. Saya bisa katakan 90% pastinya akan banyak yang mengatakan saya mau dong mendapatkan beasiswa belajar ke luar negeri. Saya juga pengen seperti si Anu, kakak ini, kakak itu yang bisa dapatkan kesempatan beasiswa belajar keluar ataupun juga dapatkan kesempatan pertukaran pelajar ataupun exchange dan lain sebagainya. Setiap dari kita pasti punya keinginan seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang juga jangan dilupakan. Mendapatkan beasiswa itu bukanlah hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Dan tidak cukup hanya dengan mengandai-andai, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang mengikuti program ini misalkan, dan program-program informasi ataupun info session mendapatkan beasiswa serupa, ya itu secara tidak langsung teman-teman hanya mendapatkan informasi secara umum. Tapi itu tidak cukup. Biasanya setelah mengikuti acara akan ada timbul rasa pengandaian dalam diri kita. Wah, kita sambil mengandai-andai dan juga berpikiran, wah pengen ya nanti dapat kesempatan seperti ini dan seperti si itu, supaya nanti bisa berangkat juga ke luar negeri. Nah, ini juga sebenarnya tidak salah. Tapi ada beberapa hal yang teman-teman juga harus pikirkan dan juga harus persiapkan dari sekarang. Yang pertama yang ingin saya pastikan, ketika teman-teman ingin dapatkan beasiswa belajar di luar negeri, berdasarkan pengalaman saya, ada 4 hal penting yang harus ditekankan dan harus juga benar-benar diperhatikan. Yang pertama adalah know your target, teman-teman. Setiap dari kita pastinya punya target yang berbeda-beda. Mungkin ada kakak yang ikut di program ini ingin belajar ke Amerika. Ada di antara kalian yang ingin mungkin belajar ke Belanda. Ada yang mungkin ingin belajarnya ke Malaysia misalkan. Atau mungkin ada yang ingin belajar di Indonesia saja. Itu tidak jadi persoalan. Setiap dari kita punya target yang berbeda-beda. Dan ketika teman-teman sudah punya target, mohon juga dipastikan target itu jangan hanya sekedar dibuat sebagai sebuah pengandaian, tapi juga harus ada bukti aktivitas konkret yang bisa mensupport apa yang kita cita-citakan. Nggak cukup teman-teman hanya mencatatkan, oh saya pengen dapat beasiswa di sini, saya ingin mendapatkan kesempatan belajar di sini, tapi nggak ada follow up. Misalkan ada yang mencatat, wah nanti saya setelah ikut acara ini saya juga pengen ke Belanda tapi hanya sekedar pengandaian saja, nggak ada follow up-nya, nggak mau menyiapkan persyaratan pendaftarannya, nggak mau siapkan belajar TOEFL-nya ataupun IELTS-nya dan lain sebagainya, itu juga tidak baik teman-teman. Jadi setelah teman-teman tahu targetnya, pastikan ketika sudah tahu target, ya kalau dalam bahasa kita faiza azamta fatawakkal 'alallah gitu. Kalau sudah berazam, sudah tahu apa yang kita cita-citakan, ya sekarang yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Dan tidak sedikit orang yang gagal di sini. Nah, ikhtiarnya yang bisa dilakukan apa saja? Ya, pertama teman-teman yang harus diketahui adalah find the scholarship provider. Cari informasi beasiswa misalkan. Sekarang informasi beasiswa tuh mudah banget dicari. Kalian ikut beberapa akun sosial media yang ada di Instagram, di Facebook, maupun di Twitter dan lain sebagainya, itu sudah cukup bisa mendapatkan akses informasi beasiswa terbaru. Dan kalau teman-teman mungkin mengikuti sosial media Santri Mengglobal ataupun juga Contribution of Education Indonesia, mereka juga beberapa kali menyampaikan informasi yang berkaitan dengan beasiswa dan informasi-informasi terkait. Ini juga perlu untuk diikuti dan juga perlu untuk dicari lebih lanjut. Dan ketika teman-teman juga tahu apa yang ingin teman-teman capai dan apa yang teman-teman ingin kejar, baik itu berupa beasiswa maupun negara tujuan belajar, pastikan teman-teman juga sadar setiap provider ataupun penyedia beasiswa itu mereka punya persyaratan yang berbeda-beda. Contoh, teman-teman mungkin pernah dengar istilah beasiswa LPDP, beasiswa yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk mereka yang mau belajar S2.
ataupun S3 dan juga beberapa riset tertentu. Atau teman-teman tahu beasiswa Stunet buat yang mau ke Belanda. Teman-teman tahu beasiswa AS, beasiswa yang mau untuk mereka yang mau ke Australia dan lain sebagainya. Setiap provider penyedia beasiswa yang tadi saya sebutkan itu punya persyaratan yang berbeda-beda. Nggak semuanya sama. Targetnya juga beda-beda yang dicari. Misalnya Stunet mencari mereka yang sudah bekerja ataupun mereka yang sudah punya unconditional ataupun surat bukti penerimaan dari kampus yang dituju. Ada juga LPDP yang tidak mensyaratkan harus punya LOA tapi punya beberapa persyaratan dan itu harus diketahui semuanya teman-teman. Jadi ketika sudah tahu targetnya, pastikan teman-teman juga aware apa yang menjadi persyaratan dan juga apa yang menjadi permintaan dari scholarship provider itu. Ini juga jangan dilupakan. Dan yang juga terpenting adalah prepare the requirement earlier. Jadi teman-teman kalau mau daftar beasiswa itu jangan pakai sistem SKS. Sistem kebut semalam. Pendaftaran beasiswanya ini ada di tanggal 20 September misalkan. Tapi teman-teman baru menyiapkan berkas-berkasnya tanggal 18 atau tanggal 19 itu sudah mepet banget. Jangan menggunakan sistem rara jongrang ataupun juga semua bisa diciptakan dalam satu malam. Jangan begitu. Jadi lebih baik teman-teman persiapkan sebelumnya, bahkan ada yang menyiapkan ini 1 tahun sebelumnya untuk memastikan semuanya disiapkan dengan baik dan lancar. Ini kenapa? Supaya kita punya waktu, supaya kita punya persiapan yang jelas. Jadi kalau teman-teman nantinya ada keraguan, merasa ragu, wah kira-kira motivation letter saya kurang pas nih, ataupun CV saya kurang tepat, nanti ada yang bisa membantu, yang mungkin bisa proofread atau mengasih saran, dan itu bisa membuat teman-teman persiapannya menjadi lebih matang. Pastinya teman-teman juga harus ingat dan ketahui nggak ada yang enak gitu kalau sekiranya kita mempersiapkan segala sesuatu itu dengan cara mendadak. Kita menyiapkan secara mendadak pastinya hasilnya juga akan tidak baik dan tidak membuat kita puas. Ya beda halnya kalau teman-teman terbiasa melakukan hal yang sifatnya SKS, sistem kebut semalam, ya silakan saja. Tapi kalau memang nantinya mendapatkan hasil yang mengecewakan, itu juga harus dipastikan dan teman-teman harus siap untuk itu semua. Teman-teman juga yang tadi sudah saya katakan itu secara umum. Di antara hal penting yang juga teman-teman ketahui, karena saya berbicaranya mendapatkan beasiswa ke Belanda, begitu ya. Belanda ini salah satu negara yang ada di wilayah Eropa, tepatnya di Eropa bagian barat. Nah, rata-rata orang-orang yang mau berangkat ke Eropa ataupun English speaking countries, mereka yang menggunakan bahasa Inggris untuk kelas akademik sehari-harinya, mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus belajar dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris. Nggak bisa dan nggak ada alasan, wah saya belum, malas kak, saya mau belajar bahasa Inggris juga nggak bisa kak, saya nggak punya ini passion, atau saya bukan orang yang ahli dalam bidang bahasa Inggris. Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin kalau teman-teman bisa dan mau meyakinkan diri untuk mempelajari itu semua. Teman-teman jangan hanya menggunakan kata-kata pengandaian. Wah enaknya seperti si ini, enaknya seperti si anu. Mereka yang mendapatkan beasiswa tanpa kalian sadari bisa jadi sudah mendarah daging perjuangannya. Sudah bercucuran air mata sebelumnya. Mungkin teman-teman hanya lihat enaknya saja, tapi di balik rasa enak yang dia rasakan, semuanya pasti dibaluti rasa perjuangan dan juga air mata yang tidak sedikit. Air mata perjuangan, air mata kesedihan, mungkin berkali-kali ditolak baru sekarang dapat, dan lain sebagainya. Tapi hal lain yang juga harus diingat ya teman-teman, mendapatkan beasiswa itu dimanapun itu sama seperti kita mendapatkan jodoh, begitu ya. Mau dicari kemanapun, mau daftar kemanapun, kalau memang jodohnya belum tepat, ya belum akan dapat. Jadi tetap perlu juga sabar, perlu juga untuk memantaskan diri. Kalau memang teman-teman pengen dapatnya ke Eropa, ya pantaskan diri untuk mendapatkan beasiswa layaknya mereka yang belajar ke Eropa. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan menulisnya, reading skill-nya, dan lain sebagainya. Tidak cukup untuk membahas beberapa tips trik ini dalam satu forum. Perlu banyak waktu, tapi secara general teman-teman yang juga harus kalian catat adalah jangan takut pernah bermimpi gitu. Setiap dari kita pasti punya kesempatan, masalah kapan waktunya pasti nanti itu urusan Allah yang punya kewenangan untuk kita semua. Intinya jangan sampai kita ragu untuk melibatkan Tuhan dalam ini semua. Saya punya quote sedikit, mungkin kakak yang menjadi operator bisa melihat ini, saya tidak bisa melihat, agak ke atasin sedikit kak, ke bawah lagi. Oke, siap. Ada kata-kata yang selalu saya katakan buat teman-teman yang mungkin saat ini masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa. It doesn't matter how slowly you go, as long as you don't stop. Teman-teman yang mungkin beberapa kali gagal, teman-teman yang mungkin pernah berjuang mendapatkan beasiswa ini dan itu, yang pernah gagal, yang pernah merasa lelah, galau,
hampir frustasi, putus asa, it doesn't matter. Ini nggak ada masalah tentang seberapa lambat kalian pergi. Jadi nggak apa-apa kalau kalian harus lambat dari yang lain. Mungkin yang lain sudah mendaftar ini, tapi saya masih belajar IELTS, saya masih harus menyiapkan ini. Nggak apa-apa kalian terlambat. Ini bukan cepet-cepetan kok, selama kalian tidak berhenti. Yang kalah itu adalah ketika kita sudah berhenti. Ketika teman-teman sudah berjuang, melihat teman-teman kita sudah berjuang, tapi kita menyerah di tengah jalan, ya berarti kita menyerah dengan keadaan. Ya pokoknya jangan menyerah. Selama kita yakin kita bisa, ya maju saja terus. Oke, selanjutnya Kak. Nah, saya akan berbicara tentang Belanda. Oke, bawah lagi sedikit Kak. Oke, ke atas sedikit. What comes to mind? Jadi yang saya tayangkan di sini adalah gambar tulip. Teman-teman mungkin pernah mendengar ya, Belanda ini dikenal dengan istilah negeri kincir angin ataupun juga negeri tulip. Walaupun dalam sejarahnya kincir anginnya itu bukan berasal dari Belanda, tulipnya juga bukan berasal dari Belanda secara sejarah. Kalau kita merunut pada sejarah kedatangnya tulip dan juga datangnya kincir angin. Tapi ketika saya tanya tentang Belanda dan studi di Belanda, what comes to mind? Kira-kira informasi apa yang ada dalam benak kalian? Mungkin ada yang mau bersuara, silakan. Kalau saya sebut Belanda, yang terbayang dalam benak kalian apa kira-kira? Mungkin ada yang mau bersuara, silakan nyalakan mic-nya, nggak apa-apa. Saya izin sambil minum sedikit. Ada yang mau jawab? Oke, ada yang menjawab. Ada dari Kak Suraya Safa. Van Orange. Oke, negeri Van Orange. Iya, Belanda pernah ramai dengan sebutan negeri Van Orange ya, karena memang rata-rata bajunya orange. Kalau kalian lihat batik saya, ini juga batik yang ada motif-motif tulip Belanda dan juga beberapa motif yang memang ini dibuat dari pemerintah Belanda karena saking cintanya dengan Belanda. Gitu. Jadi memang ada benarnya ketika kalian, waduh, oke, ada yang mengatakan penjajah kita dulu. Ya benar, kita pernah dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun dan bahkan hubungan itu sampai sekarang masih kuat. Ya, nanti saya akan bercerita tentang bagaimana pemerintahan Belanda pada umumnya. Oke, saya akan lanjutkan. Ketika ada yang bertanya tentang Belanda, mungkin kalian ingatnya Belanda identik dengan penjajah, Belanda identik dengan tulip, Belanda identik dengan in, atau Belanda identik dengan negeri Van Orange, ataupun apapun sebutannya. Saya akan lanjutkan, silakan Kak operator. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Belanda dulu. The Netherlands in a nutshell. Jadi kalau kalian menemukan kata-kata in a nutshell, tulisannya secara singkat, in a brief. Gitu. Jadi secara singkat tentang Belanda. Saya akan menyampaikan secara fakta dan data tentang Belanda itu bagaimana. Teman-teman mungkin ada yang belum pernah ke Belanda, tapi juga mungkin di antara kalian ada yang mungkin juga pernah ke Eropa ataupun ke Belanda. Saya ingin katakan, Belanda itu negara yang tidak lebih luas dari dari provinsi Jawa Barat. Jadi kalau kalian datang ke Jawa Barat, itu ujungnya misalnya kalian pergi ke Ciamis sampai ke Bogor atau Depok, Belanda itu nggak jauh lebih luas dari itu. Jadi kalau misalnya kalian pergi dari Ciamis ujung sampai pengen ke Depok itu butuh berjam-jam. Kalau kalian pergi dari ujung utara Belanda yaitu Groningen, ke selatan Belanda itu Maastricht, itu bisa ditempuh hanya kurang lebih 4-5 jam. Standarnya seperti itu. Jadi kalau kalian mau pergi dari satu kota ke kota yang lain ke Belanda ini ya paling 1 jam 2 jam. Ya tidak lebih luas dari Jawa Barat. Belanda negara yang kecil tapi punya dampak besar untuk perekonomian dan juga untuk kehidupan masyarakat Eropa dan dunia saat ini juga. Jadi kalau teman-teman pergi ke Belanda, Belanda ini adalah pertama yang juga saya sampaikan, Belanda adalah negara yang penduduknya tidak lebih banyak daripada sepedanya. Ini yang juga ingin saya sampaikan. Kalau kalian tahu Belanda ini sekarang punya penduduk kurang lebih 17 juta jiwa. Ya hampir bisa dikejar lah oleh penduduk Jakarta begitu ya. Belanda punya penduduk kurang lebih 17 juta jiwa, tapi sepedanya bisa jadi lebih dari 17 juta. Bahkan ada yang mengatakan sepeda di Belanda bisa lebih dari 20 juta jiwa. Dari 20 juta sepeda. Jadi teman-teman, orang-orang di Belanda itu mereka paling senang bersepeda. Jadi makanya kalau di kita kan biasanya orang-orang lebih senang naik motor. Kalau di sana tuh lebih senang bersepeda, jadi nggak usah kaget kalau sepedanya jauh lebih enak dan jauh lebih banyak daripada transportasi yang ada dan juga lebih banyak daripada manusianya. Nanti teman-teman akan saya lihatkan gambar sedikit tentang Belanda. Oke, saya akan menyampaikan sedikit gambaran fakta dan data tentang Belanda. Belanda ini dipimpin oleh seorang kepala negara bernama Raja Willem Alexander. Raja Willem Alexander ini baru aja datang ke Indonesia pada bulan Maret lalu.
Jadi kalau kalian lihat berita di banyak berita media sosial maupun juga di beberapa televisi dan radio dan lain sebagainya, Raja Belanda yang bernama Raja Willem Alexander dan istrinya Ratu Maxima bersama beberapa delegasi dari pemerintah Belanda itu baru saja datang pada tanggal 10 Maretan lalu ke Indonesia. Mereka berkunjung ke Yogyakarta, ke Medan, dan juga ke Jakarta pastinya. Nah, mereka Belanda ini dipimpin oleh seorang kepala negara bernama Raja, tapi kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ini kurang lebih sama seperti Malaysia. Ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Kalau kita kan kepala negara dan kepala pemerintahnya adalah presiden. Tapi kalau Belanda, kepala negaranya adalah raja, dan raja, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri mereka bernama Mark Rutte. Mark Rutte juga baru saja datang ke Indonesia pada bulan Oktober lalu, kurang lebih tanggal 7 Oktober 2019. Kami waktu itu juga menemani kedatangan Mark Rutte dan juga kedatangan Raja Belanda di Jogja dan juga di Jakarta. Nah, ibu kota Belanda itu adalah Amsterdam, tapi ibu kota pemerintahannya Den Haag. Jadi ini juga menarik teman-teman. Pemerintah Belanda membuat inisiatif supaya tidak padat pusat pemerintahan dan pusat ibu kota, makanya dipisah. Kalau mau berkaitan dengan administrasi pemerintahan, datang ke Den Haag. Kalau engkau pengen tahu tentang seluk-beluk ibu kota negara, ya datang ke Amsterdam. Dan ini juga dilakukan oleh Kuala Lumpur, Malaysia gitu, oleh negeri Malaysia misalkan. Malaysia ibu kota pemerintahannya itu adalah ibu kota negaranya adalah Kuala Lumpur. Tapi mereka banyak sekali pusat pemerintahannya mereka pindahkan ke daerah Putrajaya. Ini juga gambaran singkatnya. Kalau di Indonesia sekarang pemerintahannya di Jakarta, ibu kota Jakarta. Jadi Jakarta ini tumpah ruah sama semua keberadaan akses masyarakat yang ingin mendapatkan akses pemerintahan dan akses ibu kota. Jadi memang salah satu strategi yang diperjuangkan oleh pemerintah kita saat ini adalah bagaimana memecah ibu kota negara. Kita masih menunggu kabar follow up-nya. Nah, tadi sudah saya sebutkan jumlah populasinya kurang lebih 17 juta jiwa. Jumlah populasi WNI kalau kalian datang ke Belanda, ada warga negara Indonesia itu ya kurang lebih 17.000. Jadi sungguh sangat sedikit. Nah, oke, silakan dilanjut Kak. Ini gambaran singkat tentang Belanda. Nah, tadi juga saya katakan kalau teman-teman ada pernah mendengar tentang Belanda, kenapa dinamakan The Netherlands? Berasal dari dua kata, The Nether. Nether itu artinya nadir, titik terbawah. Nether dari kata nadir, titik terbawah, dan land. Land itu tanah, dari kata tanah. Jadi Belanda itu adalah negara yang tanahnya itu ada di atas air. Jadi air itu ada di bawah kita. Jadi kalau kalian suatu saat datang ke Belanda, kalian nggak usah kaget kalau ngelihat laut, ngelihat sungai itu ada di bawah kalian. Jadi memang daratannya lebih tinggi daripada air ataupun lautannya. Itu yang menjadi catatan Belanda. Dan Belanda ini adalah negara yang juga sungguh sangat hebat dalam urusan reklamasi. Teman-teman kalau tahu istilah reklamasi itu ibaratnya yang dulunya laut ya dirubah menjadi daratan dengan cara diuruk. Belanda ini sangat ahli dengan konsep seperti ini. Urusan-urusan pengairan dan reklamasi, Belanda adalah negara yang sangat canggih untuk hal ini. Makanya beberapa kota di Belanda itu juga dulunya adalah lautan yang mereka jadikan daratan. Makanya kalian juga kalau dengar nama-nama kota dari Belanda banyak yang berakhiran dam. Dam itu hasil ya kurang lebih seperti reklamasi yang dulunya lautan diuruk, laut diuruk jadi daratan. Yang pernah menjadi proyek yang di Jakarta Utara itu yang pernah kalian dengar mungkin di beberapa televisi. Belanda ini kota-kotanya banyak yang berakhiran dam seperti Amsterdam, Volendam, Rotterdam, Zaandam, dan lain sebagainya. Ini juga penting buat teman-teman ketahui. Dan tadi juga ada yang menyebut Belanda pernah menjajah kita. Ya memang kurang lebih 350 tahun. Dan beberapa kosakata yang ada di negara kita, yang bahasa Indonesia juga banyak yang berasal dari bahasa Belanda. Contohnya, kalian kalau kenal kulkas. Kul itu artinya dingin, kalau bahasa Belandanya kas itu tempat. Dari ataupun es gitu ya. Kulkas, kas itu lemari es ya, itu maksudnya kulkas. Jadi kulkas itu berasal dari bahasa Belanda juga. Kalian yang suka makan kue nastar. Nas itu berasal dari kata nanas. Orang-orang Belanda bilangnya begitu. Tart itu kue. Ya, kue yang ada nanas di dalamnya, makanya disebut nastar. Wah, itu kalau kalian suka makan nastar, itu juga salah satu kosakata yang berasal dari bahasa Belanda. Dan masih banyak kata-kata yang lain.
Kak Dito, mungkin ada pertanyaan sekarang berapa agama yang ada di Belanda bagaimana? Nah, agama orang-orang di Belanda itu mereka umumnya adalah mereka yang percaya pada ajaran agnostik, tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi orang-orang Belanda itu banyaknya, hampir 50%-nya itu adalah mereka yang tidak mengakui Tuhan. Ya kalau di kita mungkin lebih dikenal dengan istilah ateis, tapi mereka juga menyebutnya agnostik yang tidak mau berafiliasi kepada suatu agama. Jadi mereka merasa saya bisa membangun Belanda tanpa campur tangan Tuhan. Mungkin pandangannya seperti itu. Banyaknya ateis. Jadi jangan kaget kalau di Belanda itu ada banyak orang yang tidak mempercayai Tuhan. Ada juga Roman Katolik. Kalau Islam ada kurang lebih ya sekitar berapa persen? 5%-an. Yaitu masih angka yang kecil dari 17 juta jiwa. Nah, tapi dengan begitu Belanda juga termasuk negara yang toleran. Tolerannya seperti apa? Mereka berpikiran terbuka. Jadi mereka nggak mau sekonyong-konyong mengikut campur urusan kita. Kalau di kita kan apa-apa harus kita ikut campur urusan orang lain. Kalau di Belanda enggak, orang-orangnya itu ya bodo amat. Selama lo nggak ganggu privasi gue nggak akan ganggu lo gitu kurang lebih bahasa kitanya. Selama kalian nggak ganggu privasi kita nggak akan mengganggu kalian. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang Belanda secara data dan fakta. Silakan Kak, masih ada informasi lain yang juga ingin saya sampaikan. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal, culture dan society, bagaimana kepribadian dan masyarakat Belanda pada umumnya. Belanda ini adalah negara yang memang kincir anginnya ini menjadi salah satu berkah tersendiri. Kalau kalian datang ke Belanda, kalau kalian nanti naik kereta api bernama NS, itu kereta api yang juga disupport oleh kincir angin. Jadi mereka punya pembangkit listrik tenaga angin. Ini luar biasa. Mereka jadi dari kincir anginnya itu mereka mengumpulkan angin-angin yang telah digerakkan itu dikumpulkan menjadi satu energi untuk menggerakkan mesin-mesin yang ada di negara mereka. Salah satunya itu adalah kapal dan juga pesawat, bukan pesawatnya, kereta api yang paling sering digunakan. Dan Belanda juga dikenal dengan istilah tulip karena mereka juga seringkali melihat banyak sekali tulip-tulip yang ada di Belanda. Dan bahkan kalau kalian datang ke salah satu tempat di Belanda ya yang namanya Zandseshan itu selain ada mereka juga punya kincir angin, mereka juga beberapa punya desa-desa yang juga memperkenalkan seputar itu. Tapi kalau kalian ingin datang ke sebuah tempat di Belanda, nanti kalian juga bisa dapati sebuah tempat Lise dan beberapa kata lainnya itu ada sebuah tempat yang memang itu tulip semua isinya. Jadi satu kecamatan itu penuh dengan tulip. Nanti kalian juga bisa datang ketika musim semi, ketika mereka sudah mulai bertumbuh. Tadi juga sudah saya sampaikan di awal, transportasi favorit orang Belanda itu adalah sepeda. Jadi sepeda itu di mana-mana banyak sekali teman-teman. Dan bahkan orang-orang lebih senang bersepeda daripada menggunakan transportasi yang lain. Saya menulis beberapa catatan, itu juga saya catat di kolom saya di Santri Mengglobal dan catatan-catatan lain. Jadi orang Belanda ini paling senang bersepeda. Karena menurut mereka selain bersepeda itu sehat, itu juga murah. Orang-orang Indonesia kan lebih senang pakai motor, tapi kalau di sana lebih senang bersepeda. Jadi jangan kaget kalau orang Belanda itu dari satu kota ke kota lain, mereka juga senang bersepeda gitu. Nah, tadi sudah saya sebutkan dam sebagai sebuah solusi, dan yang terakhir cuaca. Nah, teman-teman, sebagai gambaran tentang kalian, Belanda adalah negara yang memang mempunyai 4 musim. Ada musim pertama musim panas, summer, musim gugur, itu namanya autumn, musim dingin winter, nanti juga ada musim semi gitu ya, kita kenal dengan spring. Nah, orang Belanda itu paling senang kalau ditanya tentang cuaca. Jadi kalau kalian bertanya-tanya tentang sesuatu ke orang Belanda ini pasti akan lebih senang ketika kalian bertanya tentang cuaca. Bagaimana cuaca hari ini, enak nggak cuacanya, itu pasti pertanyaan yang akan sering mereka tanyakan terlebih dahulu. Silakan Kak. Ini sudah mau mendekati akhir materinya, nanti kita akan banyak ke diskusi. Silakan dilanjut ke bawah. Ya, sekarang saya akan lanjut ke materi belajar di Belanda. Kenapa teman-teman harus mau dan saya sarankan juga untuk belajar ke Belanda. Memang kalian nggak tahu ya jodohnya akan belajar di mana selanjutnya. Mungkin ada yang sekarang sudah S2, mungkin dapat kesempatan S3 di Belanda, siapa yang tahu. Atau nanti ada yang dapatkan kesempatan untuk belajar ke Belanda melalui short course ataupun S2-nya, siapa yang tahu gitu. Itu urusan Allah. Selain juga kita juga tetap berusaha. Kurang lebih ada 1.200 program berbahasa Inggris, teman-teman. Jadi kalau kalian datang ke Belanda, kalian jangan takut akan dituntut juga untuk bisa dan harus menguasai bahasa Belanda. Tidak.
banyak universitas dan program studi di Belanda itu menggunakan bahasa Inggris. Kurang lebih 1.200 ada program yang menyediakan dalam bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggrisnya juga makanya harus dimatangkan kalau ingin ke Belanda. Lalu mungkin ada pertanyaan, apakah nanti ketika saya mau berangkat ke Belanda harus juga belajar bahasa Belanda? Tidak perlu. Kalau kalian sudah menguasai bahasa Inggris, saya rasa itu juga sudah cukup untuk bisa mengikuti sistem perkuliahan di Belanda. Karena 1.200 programnya menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, orang Belanda ini juga paling senang dengan budaya membaca dan menulis. Kalian jangan kaget kalau di sana itu mereka akan lebih senang melihat kalian tuh banyak membaca dan banyak menulis. Kalau orang kita ini biasanya lebih senang membaca hal-hal yang sifatnya informasi yang mungkin juga belum jelas. Pesan WhatsApp dikirim ke sana ke sini langsung percaya, wah, ratusan umat ini masuk Kristen gara-gara ini misalkan, wah langsung tiba-tiba percaya, langsung viral dan lain sebagainya. Ini salah satu krisis membaca yang tidak dimiliki oleh orang-orang kita. Karena kenapa? Ya kita lebih senang mendengar, lebih senang mendapatkan informasi yang sifatnya informatif dan langsung disampaikan. Padahal ya kita sebagai generasi muda harus memperbanyak meningkatkan kemampuan literasi kita, baik itu membaca dan menulis. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi gampang, supaya kita tidak gampang menjadi orang yang gampang menyebarkan informasi-informasi yang tidak seharusnya disebar, informasi-informasi yang mengandung unsur hoax dan sara, adu domba sana-sini, yang justru itu akan menyebabkan hancurnya negara kita nanti. Itu juga harus dibangun dari sekarang. Kalau kalian mau berencana belajar ke Belanda, pastikan teman-teman untuk menguasai dan meningkatkan skill membaca dan menulisnya. Terus orang-orang di sana tuh budayanya tuh to the point. Nggak suka basa-basi. Kalau mereka bilang suka, ya mereka katakan suka. Kalau menurut mereka, wah kerja kita kurang bagus, mereka akan katakan kerjamu kurang bagus dan harus ditingkatkan. Mereka tuh nggak suka basa-basi. Nah, ketika mereka juga melihat kerjaan tugasmu kurang bagus, mereka katakan kurang bagus, revisi. Pasti akan direvisi. Ini yang juga harus teman-teman pastikan. Kalau di kita kan mau menyampaikan sesuatu muter-muter dulu, baru to the point. Nah, ini juga menjadi beberapa perbedaan yang juga mungkin teman-teman akan perlu ketahui nantinya. Nah, relasi akademik dosen mahasiswa itu juga sangat luar biasa. Saya merasakan kedekatan dosen dengan mahasiswa itu udah seperti teman biasa. Jadi dosen itu paling nggak mau kalau terlalu ada jarak dengan mahasiswa. Mahasiswa juga jadinya merasa lebih akrab dengan dosennya. Ini juga perlu, dan di Indonesia mungkin saya rasa juga seperti itu. Ya, kurang lebih materi ya mendekati akhir. Silakan Kak, selanjutnya. Nah, teman-teman yang mau belajar ke Belanda, saya akan jelaskan beberapa beasiswa dari pemerintah Belanda. Selain beasiswa dari pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda ini juga menyediakan beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan untuk belajar nantinya ke Belanda. Jadi kalau teman-teman mau belajar ke Belanda, nggak mesti hanya mendapatkan beasiswa LPDP, beasiswa Erasmus Plus itu beasiswa untuk mendapatkan kuliah di Eropa. Salah satunya bisa Belanda. Jadi ada salah satu teman saya mendapatkan beasiswa Erasmus, dia belajar di 3 negara. Satu di Prancis, satu di Belanda, satu di Polandia. Nah itu secara tidak langsung kan juga berkesempatan belajar di Belanda. Itu juga informasi yang juga perlu teman-teman ketahui. Ada beberapa informasi yang perlu teman-teman dapatkan nantinya untuk mendapatkan beasiswa ke Belanda. Pertama, teman-teman nanti bisa cek juga di www.nesoindonesia.or.id. Ini akan banyak sekali informasi seputar studi di Belanda. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah teman-teman yang mau mendapatkan beasiswa S2 itu bisa melalui beasiswa yang paling kanan ini, Studeren in Nederland ataupun Stunet. Beasiswa ini adalah beasiswa untuk S2 yang dikhususkan untuk orang Indonesia. Biasanya ini dibukanya awal Januari, lalu tutupnya Maret dan awal April. Nah, teman-teman yang mau mendapatkan beasiswa S1 dan S2 tapi bukan beasiswa full ataupun beasiswa parsial ataupun beasiswa potongan sejumlah uang tuition, teman-teman bisa dapatkan Orange Tulip Scholarship ataupun Holland Scholarship. Orange Tulip Scholarship ini adalah beasiswa parsial. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berangkat ke Belanda, harusnya bayar biaya kuliahnya 10.000 euro misalkan, cukup membayar 2.000 euro ataupun 3.000 euro ataupun beberapa yang sesuai dengan biaya yang ditetapkan, potongan biaya yang ditetapkan tadi. Nah, itu juga perlu diketahui. Tapi mereka tidak mengcover biaya pesawat, biaya tinggal, dan lain sebagainya. Ataupun Holland Scholarship. Holland Scholarship ini beasiswa yang diberikan hanya berupa beasiswa sebesar 5.000 euro. 5.000 euro itu kalau gampangnya di kita ya 15.000 kali 5.000 berarti sekitar 75 juta. Itu hanya diberikan selama 1 tahun untuk mereka yang mau belajar di Belanda. Dan ini bisa digunakan untuk tuition fee ataupun biaya hidup. Ada Orange Knowledge Program, tapi ini lebih kepada beasiswa
pertukaran ataupun beasiswa sifatnya antar organisasi ataupun pelatihan-pelatihan tailor made training antar organisasi ataupun juga pertemuan-pertemuan. Ya, oke, bisa ke slide terakhir, Kak? Oke, saya rasa itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa tanyakan langsung di Instagram saya, di d._alif_pratama, ataupun di Facebook saya, ataupun di Twitter. Atau teman-teman mau email, bisa ke email kantor saya di ditoalifpratama@nesoindonesia.or.id, ataupun email pribadi ditoalifpratama@gmail.com. Itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Selanjutnya, teknis pertanyaan dan juga teknis Q&A session saya serahkan kepada moderator dan operator pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Dito Alif Pratama atas informasi dan penjelasannya. Baik, meningkat kepada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung diutarakan melalui kolom chat ya. Nanti akan kami bacakan. Baik, langsung saja kepada penanya pertama, yaitu dari Kak Suroya Safa. Pak, izin bertanya, walaupun kita sudah menguasai bahasa Inggris, apakah tetap ada kelas tambahan untuk belajar bahasa Belanda? Karena saya melihat jurusan hukum di sana banyak yang menggunakan bahasa Belanda. Terima kasih kepada Kak Dito, dipersilakan untuk menjawab. Sebagai gambaran, bagi teman-teman yang ingin belajar hukum, memang persyaratan yang diminta untuk mereka yang mau belajar hukum dari segi bahasa Inggrisnya juga cukup tinggi. IELTS itu biasanya mereka minta 7, karena belajar hukum juga nanti akan banyak paduan dan juga kosakata-kosakata yang asing yang memang nggak bisa secara sederhana untuk dikuasai dan harus dikuasai dengan total, begitu. Kalau ditanya apakah perlu juga untuk mengikuti kelas tambahan belajar bahasa Belanda, kalau memang dirasa perlu, silakan ikuti. Tapi ini lagi-lagi nanti akan dikonsultasikan dengan kampus ataupun tempat di mana kalian belajar. Kalau di sini kalian menyebutkan nama Leiden misalkan, berarti nanti kalian tanya ke kampus yang di Leiden, apakah nanti saya akan mendapatkan kelas tambahan ataupun kelas support belajar bahasa Belanda dan lain sebagainya. Tapi secara prinsipil, pedoman bahasa yang digunakan, bahasa pengantar yang digunakan untuk belajar di Belanda itu untuk international student umumnya adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Belanda. Kalau teman-teman pengen dan merasa perlu untuk menambah wawasan bahasa Belanda karena bahasa hukum biasanya bahasa Belanda, silakan belajar bahasa Belanda. Tapi mungkin ini bisa jadi sebagai bagian yang tidak diwajibkan, begitu. Tapi lebih sifatnya kursus-kursus yang tidak dalam artian primer, tapi komplementari atau kursus-kursus yang tambahan ataupun support. Nah, kalau di Indonesia bisa belajar bahasa di Belanda di mana? Teman-teman kalau datang ke kantor Kedutaan Besar Belanda di Jakarta yang di Erasmus di Kuningan, kalian juga akan menemui Erasmus Taalcentrum, pusat belajar bahasa Belanda. Nah, teman-teman juga bisa sambil kursus belajar bahasa di Belanda di sana. Gitu. Nanti informasi lebih lanjut saat nantinya di sana bisa ikut juga dan bisa tanyakan kepada kampus yang dituju. Ya, begitu. Kemudian ini ada tambahan pertanyaan untuk Kak Dito. Jika ikut beasiswa, apakah kelas tambahan tersebut, maksudnya kelas tambahan bahasa Belanda ini ikut tercover juga? Tergantung beasiswa yang didaftar. Kalau LPDP, saya rasa tidak ada tambahan untuk mendapatkan kelas tambahan bahasa Belanda. Tapi kalau teman-teman nanti mengikuti kursus ataupun kuliah ataupun presentasi yang kira-kira membutuhkan bahasa Belanda, mungkin nanti bisa diajukan. Nah, bisa diajukan ke LPDP. Beda halnya ketika teman-teman daftar beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Belanda, seperti Stunet misalkan. Beasiswa Stunet ini punya juga beasiswa pre-university course gitu. Jadi ada semacam kelas persiapan selama kurang lebih 1 bulan bekerja sama dengan Erasmus Taalcentrum untuk mereka yang mendapatkan beasiswa dari Stunet untuk dikasih bekal. Nama bekalnya itu bekal akulturasi, bekal budaya belajar Belanda.
Jadi bekalnya tuh yang didapatkan tidak hanya tentang budaya, tapi juga bahasa Belanda. Akan ada kursus seputar bahasa Belanda kepada mereka. Begitu gambarannya kurang lebih Kak Suraya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada Kak, ini japri ke saya. Namanya Kak Sof dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertanyaannya, Kak Dito, saya ingin bertanya, sekarang saya semester 3. Saya memiliki rencana untuk bisa mendapatkan beasiswa pada semester 5 nanti. Kira-kira apakah lembaga atau web yang bisa membantu saya untuk mendapatkan informasi tersebut? Terima kasih. Ya, sekarang misalnya semester 3 ingin dapat beasiswa di semester 5. Kalau kakaknya ingin dapatkan beasiswanya di semester 5, itu paling beasiswa-beasiswa untuk support kuliah di S1-nya, Kak. Kalau untuk dapat beasiswa S2-nya, itu hampir tidak mungkin dan mustahil. Karena persyaratan untuk dapatkan beasiswa S2 itu salah satunya adalah punya bukti kelulusan dari universitas. Begitu. Jadi penting, tapi persiapan untuk daftar yang mau S2 perlu juga disiapkan dari sekarang. Misalkan berencana dapat beasiswa LPDP untuk S2 nantinya. Mulai dari semester 1 disiapkan bisa. Apa contoh yang bisa disiapkan dari semester 1? Cari informasi. Beasiswa S2 LPDP ini persyaratannya apa yang dibutuhkan. Terus yang biasanya juga banyak diremehkan oleh orang-orang adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, kemampuan bahasa Inggris ini juga jangan diremehkan. Bagi teman-teman yang sekarang masih di semester 3, masih ada kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Baik itu TOEFL maupun IELTS. Bisa pelajari IELTS dari sekarang, mulai kursus-kursus IELTS. Jangan baru mau lulus S1, wah nanti saya ikut kursus IELTS-nya setelah S1 aja. Justru kalau menurut saya itu juga sudah akan terlambat. Saya dulu ketika menyiapkan persiapan semuanya itu saya mulai dari semester 3. Jadi ada seminar-seminar dari beberapa universitas yang menceritakan tentang beasiswa di luar negeri. Ya sama seperti ini misalkan. Setelah mendapatkan itu ya saya cari tahu persiapan yang harus dilakukan dan saya juga siapkan sebisa mungkin belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu juga penting disiapkan dari sekarang-sekarang bagi yang masih semester-semester awal. Jangan dianggap remeh. Mau dapat beasiswa semester 5 untuk kuliah S2 ya nggak bisa, belum bisa, bukan nggak bisa, belum bisa. Karena nanti persyaratannya adalah beasiswa biasanya untuk S2 itu untuk beasiswa yang mau ke S2 yang dibutuhkan adalah mereka yang sudah punya bukti kelulusan ataupun ijazah. Tapi mungkin kalau misalkan yang ingin didapatkan adalah beasiswa short course ataupun pertukaran singkat ataupun juga program magang atau mungkin mau ikut program internship ya magang beberapa waktu atau beberapa bulan di Belanda ataupun di beberapa negara tujuan. Itu mungkin banget gitu ya. Tapi kalau untuk S2 mau dapat dari semester 5 it seems impossible kalau menurut saya. Terus yang juga perlu dipersiapkan dari sekarang, teman-teman, jangan hanya juga terfokus pada bahasa. Akademiknya juga disiapkan. Salah satunya apa? Jangan sampai nilai kita ini ada di bawah minimal IPK-nya jangan di bawah 3. Misalkan nih ada kakak-kakak yang mau dapatkan beasiswa ke luar negeri, kalau bisa IPK-nya jangan di bawah 3. Mentok-mentok di atas 3 gitu. Karena kalau di bawah 3 akan sulit. Bisa, tapi akan sulit. Begitu. Tapi ingat, IPK saja juga tidak cukup. Harus punya bukti pengalaman organisasi, aktivitas, dan lain sebagainya. Salah satu yang dilakukan oleh teman-teman kita yang di The Contribution of Education Indonesia juga luar biasa. Ini juga salah satu bukti ada kegiatan voluntary, kegiatan yang sifatnya sukarela, kegiatan dialog, diskusi. Ini juga bisa dimanfaatkan. Atau teman-teman bisa aktif di BEM misalkan, atau bisa komunitas-komunitas yang bisa mendongkrak semangat membangun relasi kalian. Itu juga perlu dilakukan dari sekarang. Jadi jangan hanya terfokus pada kegiatan yang sifatnya akademik. Oke, kalau teman-teman mau aktif di akademik saja, silakan kalian lakukan itu. Misalnya apa yang juga kalian bisa lakukan? Kalian yang suka menulis, silakan sambil menulis. Buktikan karya-karya nyata. Jadi jangan juga merasa, ini kan terkadang orang-orang juga punya pemikiran begini. Ada orang yang senangnya menulis, yang senangnya belajar, dianggap oleh orang yang aktif di organisasi, wah dia mah bukan mahasiswa
yang aktif di organisasi, mereka mahasiswa kupu-kupu misalnya, kuliah pulang. Setiap dari kita punya kepribadian masing-masing, punya cara yang berbeda-beda. Kalau kalian merasa bisa maju melalui ranah akademik, ya bergerak melalui ranah akademik. Nilai IPK-nya misalkan 3,99. Wah, selain IPK-nya 3,99, aktif menulis di media massa, aktif ikut konferensi ini, konferensi itu punya nilai jual. Daripada pagi, aktif organisasi, kuliah bolos, nggak pernah ngerjain tugas, merasa paling berjasa buat negara, setiap hari demo, juga kurang bagus. Jadi harus bisa memastikan dan bisa membuat balance. Ya, saya tidak mengatakan salah, tapi itu juga kurang bagus. Padahal kenapa saya bisa katakan begitu? Ketika kita punya momen untuk mendapatkan kesempatan belajar, manfaatkan juga untuk belajar, jangan disia-siakan kesempatan itu. Ya, membangun relasi juga penting, tapi juga jangan kebablasan. Maksudnya apa? Jangan kebablasan. Ya, saya tidak menyalahkan mereka yang ingin aktif di organisasi. Silakan, itu juga bagus. Saya juga aktif di organisasi. Saya juga pernah menjadi ketua beberapa organisasi. Tapi juga jangan kebablasan sampai terlena dan meninggalkan akademik. Ini karena sibuk ngurusin kampanye, karena sibuk ngurusin demo, karena sibuk ngurusin organisasi, pagi, siang, sore, malam, nggak pernah belajar. Jadi akademiknya juga kurang. Nah, saya tidak menyalahkan ya, tapi paling tidak teman-teman harus bisa mengerem. Aktif di organisasi boleh, aktif di kegiatan kepemudaan boleh, tapi juga jangan meremehkan kesempatan dan juga belajar kalian di kampus. Ya itu, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Kak Dito atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Suroya Safa. Maaf Pak, saya ingin bertanya lagi. Jika ingin mengambil beasiswa, itu kita harus daftar dulu ke universitas yang mau kita ajukan dulu ya Pak. Terkadang jika ingin mendaftar, itu ada syarat surat tanda penerimaan universitas yang kita ajukan untuk beasiswa. Saya masih bingung di bagian itu. Ya, saya akan melanjutkan gini. Tadi di awal saya sudah katakan know the target dan juga kenali provider beasiswanya. Jadi Kak Suraya Safa, untuk mendapatkan beasiswa ini, setiap pemberi beasiswa itu punya persyaratan yang berbeda-beda. Ada pemberi beasiswa yang mensyaratkan kita harus daftar dulu di kampus, keterima di kampus, baru kita dapat beasiswanya. Ada yang memang mensyaratkan kita untuk yang penting daftar dulu, lengkapi persyaratan yang dibutuhkan, TOEFL, IELTS, rencana belajar kemana, baru kita daftar dan diterima beasiswa, baru kita nyari kampus. Ada yang begitu. Dan ini berbeda-beda. Sebagai contoh, saya mau memberikan contoh LPDP. LPDP beasiswa S2 dan S3 dari lembaga pendidikan ya, dari yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, saya katakan tidak mewajibkan kita untuk diterima ataupun mendaftar dulu ke kampus. Tidak mewajibkan. Tapi paling tidak kita sudah ada rencana mau ke kampus mana dan kasih alasannya kenapa. Tapi nggak mewajibkan kita harus keterima. Kalau LPDP misalkan. Nah, saya tidak tahu peraturan yang terbaru sekarang. Kita akan masih menunggu, karena setiap tahun LPDP juga punya kebijakan yang berbeda-beda dan berubah-ubah. Itu juga yang terjadi di beasiswa Kementerian Agama, yang juga saya pernah mendaftar. Dulu ketika saya mendaftar beasiswa Kementerian Agama, tidak mewajibkan kita harus diterima dulu di kampus yang akan kita tuju. Ketika kita sudah diterima beasiswanya, baru kita bisa daftar ke beberapa kampus. Enak sih memang begitu, ya enggak? Sudah daftar beasiswa, keterima, daftar ke kampus, jadi kampus juga ketika tanya, nanti kamu biayanya pakai biaya siapa? Ini loh, ada yang menjamin, enak begitu. Ya kan? Nah, berbeda halnya dengan beberapa beasiswa yang mensyaratkan kita diterima dulu. Contoh, beasiswa yang mensyaratkan kita diterima dulu adalah beasiswa Stunet yang tadi disebutkan. Beasiswa dari pemerintah Belanda ini, mereka meminta siapapun yang mau mendaftar beasiswa Belanda harus diterima dulu di kampus di Belanda. Maksudnya apa? Karena mungkin bisa jadi beasiswa Stunet ini pengen ngasih yang pasti-pasti aja. Maksudnya apa? Kalau udah diterima kan berarti udah daftar, udah serius. Begitu. Nah, ini berbeda-beda. Makanya saya sarankan ketika pengen mendaftar beasiswa tertentu, lihat website resminya dulu. Cek sekali lagi, pastikan persyaratannya bagaimana. Dan ini harus digali informasinya, karena setiap pemberi beasiswa punya persyaratan yang berbeda-beda dan nggak sama, begitu.
Jadi apakah harus daftar atau di universitas dulu, tergantung beasiswanya. Gitu ya. Jadi nanti Kak Suraya kalau emang mau mendaftar suatu beasiswa, cek dulu persyaratan yang dibutuhkan. Kayak contohnya nih, dalam waktu dekat ada beasiswa dari pemerintah Inggris, beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening itu nggak mewajibkan kita daftar di kampusnya dulu, daftar ke Chevening-nya dulu. Nah, nanti Chevening itu mengasih waktu 1 tahun untuk kita mencari kampus. Nah, itu enak juga. Jadi, kalian harus aware, harus paham benar-benar bahwasanya setiap kampus punya persyaratannya masing-masing. Nah, ini saya rasa juga menjawab pertanyaan dari Siti Asmaul Husna. Beasiswa seperti SUNET, bagaimana jika mendaftar sudah keterima di SUNET, biasanya nggak dapat, atau biasanya dapat tapi nggak dapat? Oke. Misalnya Kak Latifah Hanum nih mau daftar ke Leiden, saya contoh. Tapi Kak Hanum belum daftar beasiswa. Kak Hanum daftar dulu ke kampus dan diterima di kampus Leiden. Selamat, udah dapat letter of acceptance, bukti penerimaan dari Leiden University untuk S2. Selamat Latifah Hanum, kamu mendapatkan 1 kursi untuk bisa belajar S2 di bidang sastra Arab di Leiden, misalkan. Sudah diterima, tapi Kak Hanum masih bingung. Siapa yang akan membayar biaya kuliahnya? Siapa yang akan membiayai kita nanti? Nah, Kak Hanum bisa daftar tuh ke LPDP. Nah, ternyata LPDP Kak Hanum daftar, nggak lolos LPDP, sedangkan sudah keterima di Leiden. Yang Kak Hanum bisa lakukan adalah defer. Defer itu artinya menunda. Jadi nanti kirim email lagi kepada universitas, mohon dong tunda kuliah saya. Misalkan Kak Latifah Hanum ini harusnya kuliah di bulan September sekarang, tapi karena belum jelas siapa yang memberikan sponsor, belum dapat yang biaya, belum dapat yang nantinya akan membayar karena biaya kuliah di luar negeri juga nggak sedikit. Nah, Kak Hanum selama 1 tahun minta kepada Leiden supaya ditunda kuliahnya, jangan di September sekarang, tapi di September 2021. Jadi dari mulai September 2020 sampai 2021, Kak Hanum mencari beasiswa. Dari ini, dari itu, dari SUNET yang tadi, dari Holland Scholarship, ataupun juga Orange Tulip Scholarship misalkan, ataupun juga dari LPDP. Ternyata di tengah jalan Kak Hanum dapat LPDP. Nah, baru berangkat. Jadi gitu. Jadi pastikan kalian tahu beasiswa yang akan kalian kejar, persyaratannya beda-beda. Nggak semuanya sama. Nah, gitu. Kalau teman-teman ada kesulitan, ya bisa nanti kontak ke mentor yang ada di Santri Mengglobal, ataupun platform lain, kita juga insya Allah bantu. Ya, silakan. Apalagi yang bisa ditanyakan? Baik, terima kasih Kak Dito atas penjelasannya. Kemudian lanjut kepada penanya selanjutnya oleh Kalastri Roberia. Pak, saya ingin bertanya tentang bagaimana sistem perkuliahan di Belanda untuk S1. Apakah seperti di Amerika untuk S1 terbagi atas 2 tahun college, lalu melanjutkan 2 tahun university, atau seperti di Indonesia, kurang lebih 4 tahun langsung di universitas? Ya, jadi untuk Belanda tersendiri, saya ingin menjelaskan secara umum universitasnya itu punya 2 konsep pembelajaran. Yang pertama itu applied science dan juga research. Ada universitas-universitas yang memang fokusnya di applied science, kajian-kajian terapan. Maksud terapan ini ya lebih banyak praktek di lapangan. Misalnya kalian yang aktif di geodesi akan lebih banyak aktif dan aktif di lapangan gitu. Ataupun kalian yang misalnya di apotek, di bagian farmasi, lebih banyak penelitian lapangan dan sebagainya. Ada juga yang memang sistem perkuliahan itu yang riset, yang hanya dengan meriset saja, datang ke perpustakaan, datang ke ke lembaga-lembaga tertentu untuk riset dan lain sebagainya. Dan ini tergantung. Jadi tergantung kalian mau ngambil kuliah di bidang apa. Apakah riset, apakah applied science. Kalau kalian ngambil di riset, biasanya lebih cepat daripada applied science. Kalau applied science biasanya cenderung lebih lama. Untuk durasi normal kuliah di Belanda itu rata-rata 3 tahun. Gitu ya. Jadi kurang lebih 3 tahun kalian sudah bisa selesai S1. Tapi kalau kalian nanti ada misalnya ada program magang terlebih dahulu ataupun lain sebagainya, kalian mungkin bisa ada waktu 1 tahun untuk bahasanya kayak kelas persiapan. Misalnya kalian nanti ada pre-courses gitu, mengikuti kuliah persiapan, belajar bahasa Inggrisnya, ataupun juga dari analis metodologi penelitian dan lain sebagainya. Untuk yang riset, nah itu nanti ada ini tergantung metode dan juga tergantung jenis
perkuliahan yang kalian ambil. Apakah pengennya nanti kuliahnya di bidang applied science ataupun kalian pengennya di research sciences gitu. Baik, terima kasih. Nih, oke Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Eh, ada lagi yang ingin bertanya, kami membuka 3 slot lagi untuk teman-teman bertanya. Pertanyaannya boleh global ya, tidak hanya menyangkut tentang beasiswa Belanda atau metode pendidikan di Belanda, namun juga teman-teman semua bisa nanya gimana soal meraih beasiswa di negara tertentu atau bagaimana apa saja yang sebetulnya harus dipersiapkan. Ayo teman-teman boleh oh nih, dari Kak Yosua 10. Pak, saya ingin bertanya, misal dari D3 di Indonesia, kemudian lanjut S1 di Belanda, bisa nggak ya? Seperti itu, Kak Dito. Ya, ini tergantung dengan jurusan ya, Mas Joshua ya. Ada beberapa yang kalau sifatnya misalkan S1 di Belanda, sorry D3 di Indonesia, S1-nya pengen dapatkan gelar di Belanda. Dan ini juga saya jarang sekali mendapatkan informasi-informasi seperti ini. Karena pertama gimana, sistem pendidikannya aja yang berbeda, pasti juga berbeda. Dan juga pastinya nanti kalaupun ada adjustment juga perlu waktu yang lama. Beda halnya ketika kalian mengikuti program double degree. Jadi ada beberapa universitas yang bekerja sama dengan pemerintah dan universitas di Belanda, seperti contoh saya sebutkan kampus Universitas Indonesia dengan Vrije Universiteit Amsterdam misalkan, atau kampus UGM dengan Leiden misalkan, atau kampus-kampus yang lain dengan Groningen. Jadi mereka buka program double degree. Apa itu double degree? Selain mendapatkan gelar dari kampus yang ada di Groningen ataupun Leiden ataupun Amsterdam tadi, tapi juga dapat gelar dari kampus yang ada di Indonesia. Nah, tapi itu harus dibangun dengan kerjasama antara kampus dan kampus. Nah, sebelum mengikuti kelas di Belanda, di kampus di Indonesianya harus mengikuti beberapa SKS dan materi apa yang disiapkan. Nah, itu biasanya sudah ada kontrak kita tersebut. Nah, kalau teman-teman yang tadi bertanya seputar yang ditanyakan Mas Yosua, itu tergantung bidang dan jurusannya. Karena saya jarang sekali, misalkan dia sudah dapat D3, pengen mengambil S1-nya di Belanda, itu karena akan merubah ini sistem akademik sebelumnya, gitu ya. Nah, kecuali kalau memang sudah double degree yang tadi saya bilang itu. Jadi kalau Mas Joshua, nanti untuk yang seperti itu, kalau memang dirasa perlu, saya akan carikan informasinya lebih lanjut. Gitu. Baik, lanjut kepada penanya selanjutnya, yaitu Kak Fatia Claresta. Kak, kalau ambil beasiswa S2 gitu, dari lembaga yang memberikan beasiswa melihat universitas asal kita atau lebih melihat ke IP aja? Kalau melihat ke kampus asal juga, seperti apa kampus-kampus yang diprioritaskan? Ya, ini pertanyaannya juga terlalu spesifik ya, sudah cukup sangat spesifik ya. Saya juga ingin pastikan seperti ini. Kampus-kampus yang biasanya akan dilirik mau ambil beasiswa ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu yang beasiswa dalam negeri maupun beasiswa luar negeri, yang juga pasti akan dilihat pastinya adalah akreditasi kampus, gitu ya. Jadi kan kampus ini juga menjadi penentu. Kalian pernah belajar di kampus apa? Ini kampus abal-abal enggak? Kan juga banyak kampus yang mohon maaf akreditasinya enggak jelas, sistem kuliahnya enggak jelas. Misalnya dapat nilai IPK 4 tapi dari kampus yang mungkin secara akreditasi kurang baik, itu juga jadi pengaruh. Nah, tapi juga teman-teman perlu dipastikan biasanya kampus-kampus di luar negeri maupun juga mereka yang memberikan beasiswa itu akan melihat kampus kita minimal punya akreditasi B. Saya nggak mengatakan ini tolak ukur sama ya, tapi umumnya ya paling tidak untuk bisa aman, akreditasi kampus kita setidaknya B untuk bisa kita dapatkan beasiswa. Bukan berarti C nggak mungkin, tapi umumnya yang banyak dilirik adalah kampus yang berakreditasi B gitu ya. Terus yang kedua seperti juga tentang IPK, saya juga ingin memastikan IP kita itu salah satu hal yang dilirik, tapi bukan satu-satunya. Ada hal lain, tadi pengalaman organisasi, pengalaman akademik juga, pengalaman voluntary, pengalaman pengabdian kita, itu juga pasti akan dilirik. Jadi ada yang memang mengajukan IP-nya
4, tapi nggak punya pengalaman pengabdian dan nggak punya pengalaman conference, nggak punya pengalaman menulis, bisa jadi nggak diloloskan, begitu. Karena terkadang pemberi beasiswa juga melihat indeks prestasi kumulatif itu nggak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur. Dan ada tolak ukur yang lain. Kalau hanya mengandalkan IP, tapi dia nggak pernah punya pengalaman organisasi, nggak punya skill komunikasi yang baik, justru bisa jadi juga akan menjadi bermasalah nantinya. Nah, itu juga. Jadi, selain kampus, yang paling tidak kampus kita, pastikan kita punya kampus saat ini adalah kampus yang terakreditasi secara resmi, bukan kampus abal-abal. Kalau mau dapat beasiswa keluar. Misalnya, mohon maaf, kalian pengen daftar ke Universitas Oxford, tapi kalian daftar dari kampus yang terakreditasi nggak jelas, abal-abal, ijazahnya beli misalkan. Boleh nggak? Ya, bukan nggak boleh, sadar diri aja gitu. Kecuali kalau kalian masuknya lewat jalur-jalur khusus. Misalnya kalian punya juara olimpiade ini, juara olimpiade internasional, ataupun dapat penghargaan ABCD tingkat internasional, walaupun dari kalian dari kampus apapun, itu bisa menjadi salah satu hal yang diprioritaskan. Lagi-lagi itu juga jangan. Ya, selain IP, pastikan teman-teman juga aktif di organisasi. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Kak? Kemudian pertanyaan dari Kak Dipo Alamsyah. Pak, izin bertanya, menurut Bapak, apa yang membedakan sistem pendidikan di Indonesia dengan di Belanda? Dan kiranya apa yang perlu diperbaiki dari sistem pendidikan Indonesia sekarang, Pak? Oke. Ya, perbedaan sistem pendidikan Indonesia dengan di Belanda, wah ini juga agak rumit ya. Karena saya tidak bisa mengatakan secara keseluruhan, saya hanya menyatakan secara umum. Kalau di Indonesia itu biasanya kita menggunakan semester, ya. Jadi ujian itu per 1 semester. Tapi kalau di sana itu per term, per beberapa bulan, 3 bulan sekali itu biasanya ada ujian. 3-4 bulan paling maksimal. Jadi kalau teman-teman di Belanda itu kita biasanya per 3 bulan kursus kuliah kita itu 3 bulan. Misalkan saya mulai September, Oktober, November akhir itu sudah ada ujian lagi. Nanti Desember mulai lagi, Desember, Januari, Februari, Maret ada ujian lagi. Maret, April, Mei, Juni ada ujian lagi, begitu. Nah, kalau di Belanda kita pakai begitu, kalau di Indonesia kan biasanya kita menggunakan sistem semester per 6 bulan kali, 6 bulan sekali untuk tesnya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ada ujian semester ya semesteran gitu, bayar semesteran. Kalau di sana bayarnya per term. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sistem pendidikan yang paling prinsipil itu bagaimana ya? Pastinya kalau pemerintah itu punya acuan masing-masing ya. Siapa yang boleh belajar untuk kuliah ke Belanda gitu. Jadi kalau di Indonesia umumnya mereka yang sudah menyelesaikan sekolah SMA bisa langsung kuliah. Tapi kalau di Belanda nggak semua orang bisa kuliah. Jadi orang-orang yang bisa kuliah di Belanda adalah orang-orang tertentu yang memang sudah mengikuti rangkaian seleksi tertentu secara akademik. Nah, itu juga nggak sembarangan. Jadi ada orang yang memang diposkan untuk aktif di atlet, di dunia musik misalkan, dunia olahraga, ada juga yang aktif di dunia akademik, penelitian, dan lain sebagainya. Kalau berbicara apa yang perlu dibenahi dari sistem pendidikan Indonesia ya, saya tidak bisa berbicara secara utuh karena mohon maaf saya bukan pakar dalam bidang pendidikan. Tapi sebagai orang yang juga memperhatikan pendidikan kita, ada hal yang ingin juga saya sampaikan. Di antaranya adalah pemerataan guru dan juga pemerataan akses dan hak pendidikan. Mengapa saya katakan pemerataan guru? Paling penting, Indonesia ini lebih luas dari negara Belanda. Dan persoalan kompleksitas Belanda dengan Indonesia nggak bisa disamakan. Yang ingin saya pastikan adalah Indonesia belum bisa mengoptimalkan pemerataan gurunya dengan baik. Maksudnya apa? Dosen-dosen hebat, guru-guru yang berkualitas, itu banyak numpuk di kota, banyak numpuk besar, banyak numpuk di sekolah-sekolah yang memberikan gaji dan bayaran besar. Tapi guru-guru yang memang harusnya juga dipersiapkan untuk mereka yang di pedesaan dan di pelosok, itu jarang sekali diminati. Mungkin teman-teman yang tinggal di pelosok, ya selain susah mendapatkan akses internet dan lain sebagainya, mohon maaf, fasilitas penunjang pendidikannya juga nggak sebanding dengan yang ada di desa, yang ada di kota. Kalau di kota udah ada lab inilah, ada lab itulah, ada kemungkinan untuk mudah akses untuk ke televisi, internetnya bagus. Tapi ketika yang di desa ini berbeda. Gurunya satu guru buat untuk 3 kelas misalkan.
satu guru untuk mengajar semua pembelajaran misalkan. Itu juga menjadi salah satu catatan yang penting dan juga harus selalu diingat. Masalah pemerataan guru itu penting. Ya, dan juga pemerataan secara menyeluruh. Ya, begitu kira-kira Kak. Baik, terima kasih Kak Dito. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir dari Kak Ain Rihlatul A. Halo Kak, izin bertanya untuk beasiswa S2 tadi, akreditasi asal yang paling berpengaruh, apakah akreditasi universitas atau fakultasnya ya? Karena yang berbeda antara akreditasi universitas dan juga fakultas asalnya. Ya, akreditasi fakultas dan universitas juga sangat pengaruh ya Mbak. Maksudnya untuk apa? Ini untuk memastikan yang pertama ketika kita tahu akreditasi fakultas kita mengetahui bahwasanya fakultas kita ini adalah fakultas yang diakui dan juga mempunyai kapabilitas yang baik. Tapi kalau kita juga tidak ketahui bahwasanya universitas kita baik, kita juga harus memastikan gitu. Maksudnya gimana? Universitas ini harus diakui baik sehingga juga fakultas kita juga baik. Kalau misalkan fakultas kita akreditasi A, universitas kita akreditasi B. Ini juga menjadi salah satu catatan. Tapi selama di antara keduanya tidak jomplang, saya rasa tidak masalah. Maksudnya jomplang bagaimana? Universitas akreditasi A, kampus fakultas kita akreditasi C. Dan sebagai catatan, ini juga jangan terlalu membuat beban pikiran kalian. Kalau memang kalian tahu universitas tempat kalian belajar adalah universitas ataupun kampus yang punya reputasi yang baik dan tercatat di pemerintah kita di BAN-PT, ya pernah diakreditasi, ya itu sudah cukup saya rasa. Ya nanti yang akan membedakan adalah kualitas kita sebagai pendaftar, gitu. Baik. Ini kan karena kampus yang akan menerima kita juga akan melihat hasil dari penilaian universitas tempat di mana kita belajar. Begitu Kak Hanum, kurang lebih. Iya. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab semuanya kira-kira. Iya, terima kasih banyak Kak Dito. Kak Dito ini mohon maaf, saya pribadi juga jadi ingin bertanya buat teman-teman. Saya mohon maaf ya karena kan tadi saya udah bilang karena ini slot terakhir untuk tanya jawab. Cuma ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Kak Dito. Masih berhubungan dengan pertanyaan dari Kak Softy tadi mengenai beasiswa yang didapatkan pada semester 5. Seandainya dia, karena kan dia sekarang udah di semester 3, sebaiknya itu dalam kurung berapa, maksudnya berapa lama waktu untuk mempersiapkan supaya kita bisa dapat beasiswa di semester 5 itu Kak, gitu. Karena kan sekarang dia di semester 3 misalnya, kemudian dia ingin mendapatkan beasiswa di semester 5. Apakah waktu 1 tahun itu cukup untuk mempersiapkan data atau berkas-berkas yang diperlukan, kemudian ujian dan segala macam, gitu Kak? Gini Kak Hanum, setiap orang punya waktu yang berbeda-beda. Ada yang butuh waktu 1 tahun, ada yang cuma butuh 6 bulan, ada yang butuh waktu bertahun-tahun. Saya pernah punya teman yang dia hanya butuh 6 bulan untuk bisa dapatkan akses pendidikannya di Inggris. Saya juga punya teman yang butuh waktu sampai 3-4 tahun sebelum dia dapat beasiswa ke Thailand. Dan bahkan ada juga teman yang sampai puluhan kali untuk bisa ikut tes IELTS yang sekali tesnya itu 3 juta untuk bisa dapat ke Australia. Jadi yang menjadi pembeda adalah begini, teman-teman yang harus diketahui adalah kalian harus petakan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Kalau memang kalian tahu yang dibutuhkan adalah kemampuan bahasa Inggris dan memang merasa kemampuan bahasa Inggris adalah hal yang paling prinsipal untuk menunjang keperluan studi kalian di luar negeri nantinya, berarti pastikan porsi waktu belajar bahasa Inggrisnya lebih banyak daripada yang lain. Dan juga harus diingat, beasiswa yang kita hendak daftarkan ke luar negeri itu tidak hanya mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris yang tadi saya bilang, tapi juga pengalaman voluntary, pengalaman aktivitas organisasi. Nah, masa-masa itu juga perlu digunakan. Saya bisa pastikan untuk mendapatkan beasiswa S2 di semester 5 itu hampir nggak mungkin ada.
Kenapa bisa saya katakan nggak mungkin ada? Karena untuk dapatkan beasiswa S2 itu harus setelah punya gelar S1. Kalau semester 5 belum selesai, bisa jadi setelah semester 5 dia berhenti, gimana? Bisa jadi setelah semester 5 dia nggak jadi lanjut kuliah, gimana? Jadi paling tidak setelah semester 5 itu sudah matang semua, saya bisa katakan. Maksudnya apa? Sudah tahu petnya. Jadi nanti ketika dia semester 7, minta rekomendasi, oh ke orang ini, karena dia pernah menjadi pembimbing saya di bidang kegiatan pengabdian. Oh, saya semester 7 mau langsung tes TOEFL, tes IELTS. Karena ketika tes TOEFL itu mata waktunya 1-2 tahun biasanya bisa aktif. Saya ketika semester 6, saya pengen meminta rekomendasi dari dosen ini. Atau mungkin saya ketika semester 6 mau menulis penelitian skripsi tentang ini untuk menunjang nanti pendaftaran S2 saya. Baru ketika lulus S2, ketika lulus S1 sudah selesai dari perguruan tinggi yang tempat di mana kalian belajar, sudah selesai sidang skripsi, TOEFL, IELTS juga sudah punya, rekomendasi sudah dapat, ini sudah siap, tinggal daftar. Begitu. Makanya pendaftaran itu nggak bisa mendadak. Makanya tadi saya katakan di awal, jangan menggunakan SKS, sistem kebut semalam. Mau dapat beasiswa langsung S1, S2. Tapi menyiapkannya baru setelah S1, nggak mungkin. Belum TOEFL-nya, belum IELTS-nya, belum lagi harus mempersiapkan. Kalau ditanya kapan waktu terbaik untuk mempersiapkan, kalau emang yakin mau S2 di luar negeri, ketika kalian semester 1 di kampus tertentu, langsung persiapkan semua. Itu lebih baik, begitu ya. Nanti untuk udah dekat-dekat jelang kelulusan, baru bisa mulai minta surat rekomendasi, bisa tes IELTS. Jadi ketika nanti setelah selesai S1, langsung apply lagi, itu bisa. Tapi ya juga tadi dengan punya pengalaman pengabdian, jangan disepelekan. Kurang lebih seperti itu, Kak. Ya, terima kasih banyak Kak Dito atas informasi dan penjelasannya. Baik, kita sudah sampai di ujung acara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Dito Alif Pratama atas waktu dan kesempatannya yang beliau luangkan untuk kita semua, untuk mau membagi informasi, juga ilmu, serta pengalaman yang beliau punya. Semoga menjadi keberkahan tersendiri untuk beliau dan juga keluarganya. Dan juga untuk teman-teman sekalian yang sudah begitu juga mau meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti seminar kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita, begitu pula dengan orang lain. Terus bersemangat, saya pribadi sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dalam perkataan dan perbuatan. Sampai bertemu di kesempatan seminar berikutnya. Untuk presensi nanti diatur atau bisa dikondisikan di grup ya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman begitu juga Kak Dito boleh meninggalkan grup. Terima kasih semua. Semoga berkah, semoga manfaat. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak.